Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang membekali kehidupan kita, mengajarkan kita untuk mencari Tuhan dalam setiap perbuatan. Kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yohanes pasal 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia membutuhkan pengakuan. Menganggap ataupun dihitung sebagai sesuatu. Pengakuan bahwa dia berarti bagi orang lain. Pengakuan bahwa dia hebat atau berharga. Contohnya kepada seorang anak. Ketika dia melakukan perbuatan baik, ketika dia berprestasi, mungkin kita akan berkata, kamu hebat, kamu luar biasa. Ketika dia mau menolong sesamanya, kita berkata, kamu hebat, kamu lebih baik dari yang lain. Ada dua kemungkinan yang terjadi dari pengakuan ini. Pertama, dia mungkin akan semakin giat untuk belajar, dia akan semakin semangat untuk berbuat baik. Tetapi ada yang mungkin yang kedua, dia akan berbuat baik untuk mendapatkan pengakuan, untuk membuktikan bahwa dia berbeda dari yang lain, untuk membuktikan bahwa dia lebih hebat. Pengakuan memang tidak bisa dihindarkan. Ada kalanya itu akan datang tanpa kita sadari. Seseorang dengan perbuatan yang ikhlas, tanpa disadari, dia bisa mendapatkan penghormatan dari orang lain. Dan inilah yang diterima oleh para pahlawan kita. Mereka mendapat penghormatan. Seorang anggota perang ketika dia gugur, dia tetap akan mendapatkan penghormatan terakhir. Apakah ini salah? Tentu tidak. Yang salah adalah ketika kita melakukan sesuatu, tetapi tujuannya hanya untuk mencari pengakuan, hanya untuk mencari penghormatan itu saja. Supaya kita dikatakan hebat, supaya kita dikatakan baik. Tetapi sejujurnya hal ini pun menjadi sering dilakukan manusia. Banyak manusia yang terobsesi untuk mencari penghormatan, untuk mencari pengakuan terhadap yang dia lakukan. Bahkan ketika orang lain yang berbuat baik, orang lain yang berusaha, bisa jadi dia ikut menumpang dalam pengakuan. Aku ikut di situ, aku ikut menolong dia, aku ikut ambil bagian. Hanya untuk mendapat pengakuan, penghormatan. Tetapi apa yang nambah dalam kehidupan kita? Apa yang kita terima? Apa hebatnya jika kita dihormati oleh orang lain? Jika kita bisa mencari penghormatan dari banyak orang, apa hebatnya? Karena sering terjadi ternyata penghormatan itu pun tidak ikhlas. Kita dihormati hanya karena satu perbuatan, hanya karena satu kedudukan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita dihormati. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, pada saat itu juga kita direndahkan. Ketika kita menjabat, kita dihormati. Setelah jabatan ini selesai, satu orang pun tidak akan mau menyapa. Itulah mungkin dilema ataupun pergumulan manusia mencari hormat. Tetapi Yesus berpesan, jangan mencari hormat dari manusia. Bahkan ada istilah gila-gila hormat untuk mendapatkan pengakuan. Yang uniknya, orang-orang dalam beriman pun, dalam melakukan peribadahan pun berusaha untuk mencari penghormatan. Salah satunya, orang menggumuli firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan, tetapi hanya untuk mendapatkan pengakuan dia hebat. Orang bernyanyi di tempat ibadah bukan untuk memuji Tuhan,
tetapi untuk mendapat pengakuan suaranya hebat. Orang berdoa di pinggir jalan bukan untuk memuji Tuhan, tetapi untuk mendapatkan pengakuan atau penghormatan. Dia hebat, dia orang yang beribadah. Tetapi Yesus berkata, untuk apa kita mendapatkan penghormatan dari manusia tetapi dari Tuhan? Tidak. Seseorang bisa saja ketika dia menolong, memberikan persembahan, memberikan pertolongan kepada orang lain, tetapi dia berusaha untuk menonjolkan namanya agar namanya lebih dikenal, agar namanya lebih tenar dari perbuatan baiknya tersebut. Tetapi ada juga orang yang memberikan persembahan, yang memberikan pertolongan, tetapi tidak mau namanya diketahui oleh siapapun. Dia tidak membutuhkan pengakuan, bahkan mungkin dia akan dikenal sebagai orang biasa karena tidak tahu ternyata dialah penolongnya. Karena Yesus memang berpesan, ketika tangan kanan memberi, tidak perlu tangan kiri mengetahui. Jika kita memberi, memberilah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan artinya perbuatan yang mencari hormat ini akan terhenti di penghormatan itu sendiri. Ketika orang membaca firman Tuhan, beribadah, menghafal firman Tuhan, bernyanyi hanya untuk mencari penghormatan, semuanya akan berhenti di penghormatan. Yesus berkata, kamu sudah menerima upahmu, yaitu penghormatan dari orang lain. Tetapi Yesus berkata dalam firman Tuhan ini, bagaimana mungkin kamu bisa percaya? Bagaimana mungkin kamu akan memperoleh iman? Karena peribadahanmu pun hanya sebatas itu. Kamu tidak datang kepadaku. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, setiap perbuatan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, perkataan, perbuatan pertolongan, mari kita lakukan bukan untuk mencari penghormatan dari orang lain. Tetapi kita percaya upah kita besar di sorga. Kita percaya Tuhanlah yang membalas kepada kita. Kita percaya perbuatan sekecil apapun Tuhan akan melihat. Dan lebih baik kita memperoleh berkat dari Tuhan. Demikianlah perbuatan itu akan semakin mendorong kita untuk percaya. Semakin kita berbuat baik, semakin kita didorong untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sebaliknya, jika kita berbuat baik hanya untuk mencari pengakuan, semakin kita berbuat baik, semakin kita berharap untuk diakui dan bahkan seakan-akan kita sebagai Tuhan di dunia ini. Tetapi Tuhan mengajak kita dalam firman Tuhan ini, jadilah orang yang percaya. Dalam perbuatan baik pun kita tetap orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya dalam perbuatan kami tetap datang kepadamu. Kami tidak mencari penghormatan dari manusia. Berkati kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.